Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah perkenankan untuk kita berjumpa di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini membawa ampunan dosa dari Allah, membawa rahmat yang Allah tuangkan di tempat yang mulia, serta kita dijadikan hamba yang semakin istiqamah. Amin ya rabbal. Yang sangat saya hormati kepada beliau putri tercinta Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu Hubabah Khadijah bint Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan juga kepada beliau Hubabah Fatimah bintil Imam Al-Habib Al-Qutub Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah jaga, Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada guru kita yang telah senantiasa membimbing kita, mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir dan batin kepada beliau, Allah berikan panjang umur yang barakah kepada beliau, serta kita semuanya mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Muhdar, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Muhdar, dan juga Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Muhammad Al-Hamid, dan kepada segenap para habaib, ada Sayyid Saman, ada Sayyid Ahmad, putra-putra daripada Habib Muhdar. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, serta Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengutip hanya sedikit saja tentang bagaimana yang telah guru kita Al-Habib Muhdar sampaikan tentang butuhnya, pentingnya kita untuk menjaga tanah air, untuk memberikan bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada para pejuang, yakni merayakan acara-acara Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan acara-acara maulidan, acara pengajian, acara sholawatan. Ini adalah satu bentuk, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita berterima kasih kepada jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia. Kita mengucapkan bentuk rasa syukur kepada Allah atas dimerdekakannya Indonesia. Makanya kita harus menjaga betul NKRI yang kita cintai ini. Jangan sampai antek asing ataupun asing yang mau menguasai dengan tujuan-tujuan kepentingan pribadinya, kita harus bentengi, kita harus jaga. Apakah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habib? Ada. Dalilnya ada. Sebut aki dalam kitab Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qadima minas safar wa yara juduranil Madinah. Ketika Nabi pulang dari perjalanan, Pak, Nabi kalau sudah mau masuk kota Madinah, melihat tembok-tembok di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awda'a rahilatahu fa in kana fi dabbatin harrakaha min hubbiha
yang mana Rasulullah ketika melihat tembok kota Madinah telah terlihat oleh mata mulia beliau, maka Rasulullah tuli-tuli terode pada ke kota Madinah. Rasulullah cepat-cepat untuk sampai di kota Madinah. Kenapa? Min hubbiha, karena saking cintanya terhadap tanah airnya. Maka kita di sini, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia Kak Dintoh, kotuh endik rasa cinta dekat tanah air. Agustusan nikah hadiah dari Gusti Allah yang menetapkan tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang yang memberikan fatwa bahwasanya hari kemerdekaan Indonesia, perayaan hari ulang tahun adalah tanggal 17 Agustus atas fatwa daripada Al-Habib Ali Kuitang. Yang artinya semua ini kita menerima hadiah. Kaulah ben panjenengan Kak Dintoh neremanya mana meloloh, neremah nikmat tak putar berjuang, hanya diperintahkan untuk menjaga. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan hadis yang tadi yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika mau pulang ke Madinah, Nabi merasakan kerinduan yang luar biasa, Nabi merasakan semangat yang luar biasa untuk kembali ke kotanya. Kata beliau Ibnu Hajar mengatakan, wa fi hadzal hadits dilalatun ala masyru'iyati hubbil watan. Ini hadis cukup menjadi dalil syariat bahwasanya Rasulullah mensyariatkan untuk mencintai tanah air. Dan nikah sehebat beri nikah karnaval hi. Tak masalah sampean mau menunjukkan adatnya, mau menunjukkan berbagai macam kreasi anak bangsa. Bagus, menunjukkan bahwasanya beragam budaya, beragam bangsa ada di negara kita. Tapi sekula kebeplengan heran nih Pak. Bu embuk pada noro ajoget. Lah nikah bentuk dak remah laki ini ke dak remah. Badal bini nembian senoro bari Pak. Bada ula boleh beda mangkiin situng orang insyaallah mun umur di atas 70 nih kapon engki kula lebat jawab macet dengan daerah Pak Jenggot nih kaplay mana beda orang lah umur 70 ngidi ngaki musik nih kah ajoget teti kula ngocak lah mate tak sadar tadi pacar malaikat Israel si ajoget tabit boleh nih kapon leni ke bentuk rasa syukurnya tak ada di dalam hati Pak. Rasa terima kasih kepada para ulama, kepada para pejuang, kiai dan para santri yang memerdekakan negara ini. Ini kata ada rasa syukur. Rasa terima kasihnya tidak ada kepada mereka. Makanya para ulama, para santri berjuang. Ini sebelum Badana Polri, sebelum adanya TNI, Indonesia sudah diperjuangkan oleh ulama dan santri. Makanya kita harus betul-betul menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan menjauhkan budaya-budaya barat, budaya-budaya orang kufar, budaya-budaya orang Nasrani, orang Yahudi. Maklek kalau pun panjenengan paringen barokah nang negara Kak Dintoh, paringen seneng nang negara Kak Dintoh, balak musibah seteja pecawaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam Al-Quran Allah ada bu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai, Allah mendapat ridho dari mereka dan Allah juga ridho terhadap mereka. Siapa? Dzalika liman khasya rabbah. Ampian amaksiat melolong ngelakoni dosa melolong ngelakoni kesalahan meloloh telro oleh ridho dari pangeran nikah jauh teretan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka meridhai atas apa yang Allah perintahkan dan juga Allah ridho terhadap mereka. Bagi siapa? Dzalika liman khasya rabbah. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Le rasa takut nika mulai capok perayaan-perayaan orkesan nika elang biasana. Semakin gula tanya deka seteja hadirin malam hari semakin
ridho napa punten panjenengan adetiaki Allah sebagai pangeran? Ridho napa punten adetiaki Allah sebagai pangeran? Al-Imamul Haddad mengatakan di dalam kitabnya, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, man radiya billahi rabban, ketahuilah wahai saudaraku, barang siapa yang meridhai Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Orang mun la ridha Allah eta tiaki pangeran, neka pertama wajib abe ridho kelaban ketentuan dari Gusti Allah. Selama nikah ridho napa punten kelaban ketentuan pangeran, ongguan ridho. Mon ridho nikah tak lebur orang nyari bangotangan nikah Pak. Mon ridho ketentuan pangeran tak lebur nyari masalah, tak lebur autang, tak lebur nyari napa ngelakoni hal-hal seharamaki ini kita lebur. Mon orang gak dintoh rela kelaban ketetapan dari Gusti Allah, ben rela juga untuk menikmati pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita ketika menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, apa kata Al-Imamul Haddad? Wa ayyakna'ah bima gassamahu minar rizki, ben kotu neremah kala bentuk uman rezeki dari pangeran. Pada tetangkenah andi bit dah eka omong isari tahu oleh di mabes saja cek pada nebeng rebing kok malah kente melolo pun bulan sepeda bada sobong lenikah si anja bapaki orang semakin banyak cabuk vertigo. Kina punten banyak napa sobong saya cabuk vertigo. Napa saya kepikir benih urusan keluarga ring lain saya kepikir Pak. Urusna orang lain saya pikir ada kunan na masuk ke otak sampai ada tiaki penyakit karena tak kelem sabar dekat uman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seseorang sudah rela menjadikan Allah sebagai Tuhannya, wa ayyudawama ala ta'atihi, kotuh terus-terusan taat ke Gusti Allah, kotuh terus-terusan ibadah aja ke akati seda Pak Aki sareng Habib Novel kele bagaimana orang itu ketika amalan yang terbaik yang dia lakukan adalah orang yang mengamalkan sholat tepat waktu. Wa ayyudawama ala ta'atihi wa yajtaniba maharimahu, ben cukan kotu ajoin perkara-perkara seelarang sareng Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita tanamkan dari sekarang. Maklai pada oleh mulai dari majelis ilmu, mulai dari pengajian, adakan perubahan, peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ketika mengaji kepada seorang guru, ngaji dak ka guru tapi abek kak dinto tak andik rasa seikhlas, tak andik pikiran ateh seperse, tak andik husnudzon dak ka bangsa guru, tak bekal abek tanapa pleman Pak, tak bekal abek tanapa pleman. Intinah mon sampian oleh barokah dari majelis ilmu akati malam semakin setuju urusan ipakepang sareng Gusti Allah, rezekina pelancar sareng Allah. Beten kan namang ia cek ke pengajian daripada ia cek ke orkesan. Tanang leka lebih senang asedekah daripada mentah. Lesan lebih senang adzikir daripada ngocain orang lain. Makrepat lebih senang ngolatin Al-Quran daripada ngolatin kemaksiatan. Itu semua wadahnya bedeneng iateh ben pikiran kotuh endi ate ben pikiran sebagus nalikana hadir majelis ilmu akati malam hari semangkin. Ngereng tingkatkan ibadahnya, sesolat sobuna kol peto, solat sobuna kol belu, penyorot sekoni kol lema. Tak napa makai telat kol lema, makai tak berjamaah, si penting tak keluar bekto sobu, bekto duhur. Bener sih dia buat kibib novel gila nih kan. Saya norok karnaval nih kan. Duhur ben asar tak kira bejeng napa? Eman gebedaan.
Baca man kenyaman si bini na beri norok ni ka baca man kenyaman bian. Anak bini nempian norok beri cak man kenyaman. Tak apa jeng duhur tak apa jeng asar. Napa boleh ketambahan muka aurat ning ya dan sejuta umat ribuan orang sengolaten mun pagi bini anak sesampian tampil lagi di hadapan umum dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Senajan empian taat ke pangeran tak bisa nyafaatin dek keanaan, justru malah anak masuk ke dalam neraka. Bapaan teretan lakenah anak-anak laken bekal terseret ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min. Terapkan kebaikan yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Napa pedepak sarang para habaib kelak nikah terapkan dek ka abe, dek ka keluarga, dek ka tetangga, malar muka nga oleh ilmu sebarokah, ilmu semanfaat, ilmu sebisa maselamat dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal. Kiran cukup segadin toh pematur daripada abtinah kurang lebih nanya unsur porah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.